Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smur Podcast, SMA Muhammadiyah Remaja Podcast. Tema kita hari ini ialah fikih tentang kurban. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang dai sekaligus menjadi pengajar dan juga menjadi penyuluh agama Islam di Kemenak. Please welcome Bapak Aris Esta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Sampai Alhamdulillah baik Ustaz. Jadi untuk kesibukannya sekarang ini ngapain aja nih Ustaz? untuk kesibukan ngajar, kemudian kajian, kemudian jalan usaha sedikit ya. Baik, hari ini kita ingin membahas tentang fikih kurban Ustaz. Ya. Mungkin di luar sana juga banyak yang ingin bertanya-tanya tentang fikih kurban ini sendiri. Jadi di sini saya ingin mewakilkan pertanyaan dari teman-teman mungkin yang ada di luar sana. Apakah pelajar wajib berkurban? Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk terkait pertanyaan yang pertama, pelajar itu wajib berkurban. Kalau seorang pelajar itu punya kemampuan dari segi finansial, maka dia diperbolehkan untuk berkurban. Adapun masalah hukum berkurban ini terdapat dua pandangan ulama kita. Kalau dia mampu, sebagian ulama dari kalangan mazhab Abu Hanifah, maka itu menganggap kalau seorang mampu itu dia wajib berkurban. Adapun pandangan mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan beberapa imam-imam yang lain, maka dia hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkad, ya sunnah yang diperlukan. Karena oleh sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Artinya sampai-sampai Nabi memberikan tekanan bagi orang yang mampu tetapi tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya jangan mendekati. Ini saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berkorban bagi orang yang mampu. Terus ini kadang ada kita dapatkan sebuah kasus contoh. Dalam sekolah itu kan kalau seperti kurban sapi itu mesti 7 orang. Tetapi bagaimana kalau kasusnya ini patungan? Jadi sekitar beberapa ratus siswa itu patungan. Maka pandangan ulama kita kalau kasusnya seperti ini, maka harus ada 7 orang yang diberikan diwakilkan kepada 7 orang ini, kemudian atas nama mereka yang insya Allah ada pun yang lain itu mendapatkan pahala sedekah. Karena untuk menjadi syariatnya itu mesti 7 orang, maka diwakilkan 7 orang ini untuk kemudian disebut namanya ketika prosesi pemungutan atau kurban. Jadi yang lain itu tetap dapat pahala tapi nggak diwakilkan hanya itu. Ya, dia dapat pahala sedekah. Bagaimana kami sebagai pelajar untuk merayakan hari raya kurban? Karena seorang pelajar itu merayakan hari kurban. Jadi bagi pelajar sebenarnya tidak ada kekhususan yang berbeda dengan masyarakat umum. Kalau dia mampu, dia berkurban, kemudian dia tidak memotong rambut, kemudian juga tidak memotong kuku, ya.
kemudian bisa mengisi dengan turut meramaikan dalam prosesi kurban seperti yang diadakan di sekolah. Insya Allah ini menjadi pahala bagi kita yang masih belajar. Oke, untuk tadi kan jawaban Ustaz ada tentang memotong rambut dan nah ini kan biasa setiap orang yang berkorban tidak boleh memotong kuku atau rambut. Itu ditentukannya mulai dari kapan Ustaz? Sejak dia itu niat dan itu dimulai kalau dia niatnya awal bulan Zulhijjah, awal masuk bulan Zulhijjah dia sudah berniat di situ, maka sejak itu pula dia tidak boleh memotong rambut dan sampai dia telah berkorban. Kalaupun umpamanya sudah masuk beberapa hari dari bulan Zulhijjah, 5 hari atau 6 hari, kemudian dia baru menyiapkan. Nah, sejak itu pula juga dia nggak boleh memotong rambut. Itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Itu semua berlaku untuk wanita dan laki-laki. Apakah kita boleh berkorban, niatkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Itu bagaimana sekarang? Untuk menyiapkan pahala atau untuk orang yang sudah meninggal ya, mewakilkan walaupun dalam praktek atau yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang berkenaan dengan yang ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kurban yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal, itu kita tidak dapatkan dalam sebuah riwayat, kecuali ada beberapa amalan yang boleh itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, seperti orang yang berhaji mau haji, kemudian ajalnya sudah tiba jadi tidak sempat, nah ini boleh diwakilkan. Kemudian orang yang berpuasa masih punya sedang puasa, ini boleh. Oleh sebabnya para ulama memandang untuk memberikan hadiah pahala untuk orang meninggal ini terkhusus apa yang ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti tadi haji, kemudian puasa. Tetapi kalau untuk kurban sendiri ini saya belum temukan, tetapi kita bisa melakukan dengan cara, contoh kita sudah kurban, kemudian kita punya daging, nah ini bisa kita menyiapkan atau menghadiahkan pahalanya. Contoh kita ingin menghadiahkan kepada orang, tetapi pahala hadiah ini kita peruntukkan untuk orang yang sudah meninggal, ini boleh. Tapi kalau kurban sendiri secara langsung itu saya belum menemukan ada riwayat. Jadi untuk hal tersebut masih belum ditemukan ya Ustaz? Iya. Untuk hewan kurban sendiri Ustaz, untuk orang yang berkorban atau hewan kurban itu apakah diajarkan untuk kita sendiri yang membeli atau kita berikan amanah kepada panitia atau seperti yang biasa terjadi? Kalau kita mampu ya itu lebih utamanya kita kurban sendiri, apalagi kalau itu kambing itu boleh kita lebih afdolnya atau lebih utamanya kita sendiri yang beli, atau kita amanahkan kepada orang atau ada panitia khusus. Pesan dan kesan untuk generasi muda yang sekarang ini merayakan hewan kurban. Ya, untuk pesan saya sendiri dari kalangan remaja ya, kita sebagai umat Islam seharusnya kita bersemangat menghidupkan syiar Islam, karena ibadah kurban ini merupakan syiar daripada syiar Islam. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
siapa yang mengagungkan syiar Allah sesungguhnya itu termasuk daripada ketakwaan di dalam hati. Jadi seharusnya kita antusias dalam menyambut Idul Kurban. Lagi 1 tahun sekali ya Ustaz? Ya, lagi 1 tahun sekali. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dia memfasilitasi musim-musim kebaikan yang dimana hambanya itu beribadah. Contoh orang yang berhaji, tetapi ada orang yang nggak bisa berhaji. Lalu bagaimana Allah? Tentu karunia Allah. Jadi Allah itu menyiapkan bagi orang-orang yang tidak berhaji, yaitu dengan ibadah kurban. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibadah kurban itu yaitu Yom Aklin wa Syarbin, yaitu hari di mana seseorang itu bergembira dan di mana juga hari itu waktu makan dan minum, ya, hari makan dan minum kita. Artinya kita sambut dengan antusias. Mungkin itu sedikit yang bisa memberikan saran dan nasihat bagi para pemuda di belakang. Ya, terima kasih. Jadi untuk pesan dan kesan dari Ustaz tadi, kita sebagai pelajar sekaligus generasi muda, kita harus menyambut dengan penuh gembira Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih atas waktu Ustaz karena sudah memberikan ilmu Ustaz kepada kami semua. Baik, untuk teman-teman semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share tentunya agar ilmu ini tidak hanya berhenti di kalian saja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.